Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keistiqomahan di atas agama Islam yang hak ini. Agama yang sangat sempurna, yang sangat mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, mempelajari kandungannya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Kita tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Hadisnya sangat banyak, diantaranya hadis Abu Umamah Al-Bahili. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemohon syafaat untuk orang-orang yang suka membacanya. Ini perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk membaca Al-Quran. Maka marilah kita berusaha untuk membaca Al-Quranul Karim. Dan kita tahu bahwasanya kemampuan kita ini beda-beda. Ada yang belum sama sekali bisa membaca, maka wajib baginya untuk belajar. Belajar dari awal, membaca huruf-huruf bahasa Arab, menghafalkannya, baik dengan buku-buku yang ada seperti Iqra' karya Kiai Haji As'ad Humam, ataupun buku-buku yang lainnya seperti Iqra' metode Imam Asy-Syafi'i, ataupun yang lainnya. Yuk belajar dari awal. Ada juga di antara kita yang sudah bisa baca Iqra', sudah hatam, ya, tapi masih terbata-bata. Kadang yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, nggak ada gunahnya, ya, hukum-hukum tajwidnya masih belum jadi. Maka perlu lagi belajar terus sampai sempurna baca Al-Qur'annya. Ada juga yang sudah bisa mengenal tajwidnya, bacaan Al-Qur'annya sudah bagus sesuai tajwidnya, makharijul hurufnya, tapi dia nggak punya hafalan. Ada juga yang lancar bacanya, cuman hafalannya mungkin baru 1 juz, ada yang baru 2 juz, 3 juz, ada yang alhamdulillah sudah 5 juz, ada yang ya hafal, cuman ketika lanjut ke surat berikutnya atau juz berikutnya, yang hafalan lama lupa semua. Itu bermacam-macam. Ada yang 20 juz, sudah 30 juz, sempurna satu Al-Quran, Masya Allah. Nah, yang 30 juz ini pun masih bermacam-macam. Ada yang lancar, dari awal sampai akhir lancar, udah Masya Allah itu. Tapi ada juga yang lupa, dia masih harus murojaah lagi, masih harus ngulang-ulang lagi, kadang masih ketuker-tuker ayat-ayatnya karena mirip-mirip dengan surat yang lain. Ya, intinya ini bermacam-macam. Dan ketahuilah bahwasanya masing-masing mendapatkan pahala, masing-masing mendapatkan keutamaan. Namun tentunya yang hafalannya bagus, yang lancar itu lebih baik daripada yang masih susah hafalannya. Yang bacaannya lancar, bagus, sesuai tajwid itu lebih baik daripada yang terbata-bata. Namun tetap mendapatkan pahala. Mari kita perhatikan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir. Nah, mahir di sini bisa bermakna lancar membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, atau dia lancar hafalannya, lebih tinggi levelnya. Nah, intinya mahir, nanti akan kita jelaskan.
yang mahir dengan membaca Al-Quran, orang yang mahir terhadap bacaan Al-Quran, dia lancar bacanya, hafalannya lancar, maka mereka akan bersama malaikat-malaikat utusan Allah yang mulia lagi berbakti. As-safaratil kiramil bararah. Ya, para malaikat yang merupakan utusan Allah yang mana mereka ini mulia dan berbakti, yakni sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an dan dia terbata-bata, ya masih belum lancar. Wa huwa 'alaihi syaqqun, dan dia berat ketika membacanya, masih keberatan, masih kesusahan. Maka dia mendapatkan pahala, lahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan At-Tirmidzi. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Matsalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran dan dia hafal Al-Quran, maka dia akan bersama para malaikat utusan Allah yang mulia lagi berbakti. Wa matsalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Dan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, ya dia membaca dengan hafalannya dan dia berusaha menjaga hafalan itu, namun dia masih keberatan. Wa huwa 'alaihi syadid, dia masih berat ketika murojaah, ngulang-ulang hafalan itu masih susah karena keterbatasan kemampuannya. Falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Ahmad. Mari kita perhatikan hadis ini. Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang 2 macam orang. Ada yang mahir terhadap Al-Quran, ada yang kurang lancar ketika membaca ataupun hafalannya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir terhadap Al-Quran, mahir di sini apa maksudnya? Mahir di sini dia pandai membaca, lancar bacaannya, tidak terputus-putus. Ya, 1. Makna yang kedua, dia hafal Al-Quran, hafalannya lancar, la yatawaqqaf wa la tashuqqu alaihi al-qira'ah. Dia tidak berhenti-berhenti, tidak terbata-bata, baca yang lancar, tidak putus mikir setelahnya apa ya, gitu, atau lupa urutan ayatnya misalnya. Wala tashuqqu alaihi al-qira'ah, dan tidak berat ketika membaca tersebut. Ini sangat lancar. Kenapa? Li jaudati hifdhihi wa itqanihi, karena hafalannya sangat bagus dan sangat mutqin. Maka orang yang seperti ini ketika membaca Al-Quran, hafalannya luar biasa, maka anna manzilatahu ma'as safaratil kiramil bararah. Maka kedudukannya, dia bersama dengan para malaikat yang merupakan utusan-utusan Allah yang memiliki sifat yang mulia dan taat. Fayakunu rafiqan lahum fi manazilihim. Maka orang ini akan menjadi temannya para malaikat di rumah-rumah mereka. Ini makna pertama. Awil muradu al-malaikatul mukramun al-muqarrabuna indallah. Atau maknanya mereka ini orang-orang yang mahir terhadap Al-Quran, hafalannya kuat, lancar, bacaannya bagus, sesuai tajwid. Maka mereka akan bersama para malaikat-malaikat yang dimuliakan, yaitu malaikat-malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat-malaikat yang jauh dari kotoran-kotoran maksiat. Karena malaikat ini disebutkan dengan al-bararah. Al-bararah itu adalah orang-orang yang taat. Dan juga bisa jadi makna dari hadis ini adalah orang yang mahir terhadap Al-Quran, hafalannya mutqin, kuat hafalannya, lancar, bacaannya juga bagus, maka dia akan bersama para malaikat, yakni di akhirat kelak
dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi bersama para malaikat. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Dan orang yang membaca Al-Qur'an namun dia masih terbata-bata dan masih kesusahan ketika membacanya, baik karena mungkin hafalannya lemah, kurang kuat, jadi dia masih mikir lagi, setelah ini apa, masih lupa, masih keliru-keliru, atau dia membacaannya memang belum lancar, masih panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, nggak ada idghamnya, ya, nggak sesuai tajwid misalnya. Namun dia tetap berusaha untuk membaca. Dia ngulang-ulang hafalannya sehingga dia berusaha untuk tidak lupa. Nah, tapi dia masih keberatan karena lemahnya hafalan dia. Maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu ajran li qiraatihi wa ajran li'anaihi wa ma yulaqihi min syiddatin fi hifdhihi. Yaitu dia mendapatkan pahala membaca itu dan juga pahala karena dia sudah berusaha keras untuk membacanya. Menghadapi kesusahan itu dia lanjutkan terus baca. Semangat, itu mendapatkan pahala. Namun makna dari hadis ini yang perlu kita ketahui, walaisal muradu an ajrahu aktsaru min ajril mahir. Makna dari hadis ini bukan berarti pahala orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran itu lebih banyak daripada pahalanya orang yang pandai, yang mahir membaca Al-Quran. Meskipun orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dapat 2 pahala, tapi dia masih rendah derajatnya. Masih lebih banyak orang yang mahir Al-Quran pahalanya. Jadi orang yang mahir Al-Quran pahalanya lebih banyak. Oleh karena itu orang yang mahir dalam Al-Quran, mahir membaca Al-Quran karena hafalannya kuat atau karena bacaannya sudah lancar, maka dia akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, intinya dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya inilah pahala yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mahir Al-Quran. Motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang mahir membaca Al-Quran. Ya tadi, bisa bermakna 2. Yang pertama, dia bacaannya lancar. Bacaannya sudah sesuai tajwid. Maka yuk kita semangat. Kita yang belajar baca Al-Quran, kita sungguh-sungguh pelajari ilmu tajwidnya. Ya, jangan malas, tetap berusaha terus, susah-susah lanjut terus baca sampai kita lancar. Nah, kita akan bersama para malaikat yang mulia yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan kita tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita belum bisa mencapai derajat itu, enggak apa-apa. Kita yang penting ada kemauan untuk membaca Al-Qur'an meskipun terbata-bata, kita tetap dapat 2 pahala. Kita susah dalam menghafal, Ustaz. Ana sudah menghafal surat Al-Mulk, ana bolak-balik masih keliru-keliru. Enggak apa-apa, yang penting Anda sudah usaha. Anda sudah berusaha untuk membaca, menghafalnya. Demikian pula yang masih baru belajar Iqra, ayo semangat. Baca lagi. Terus diperlancar bacaannya. Anda meskipun terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh lagi sampai menjadi mahir terhadap Al-Quran, pahala Anda lebih banyak. Masya Allah. Ya, dalam hadis ini ada beberapa fawaid ya yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, keutamaan orang yang membaca Al-Quran baik dengan lancar atau terbata-bata dan susah. Ya, orang yang lancar lebih banyak pahalanya. Ya, baik lancar membacanya ataupun hafalannya. Dan yang terbata-bata pun tetap mendapatkan keutamaan ini. Yang kedua, perbedaan orang-orang yang beriman di dalam keadaan mereka membaca Al-Quran, yakni orang-orang kaum muslimin ini berbeda-beda kemampuan mereka dalam membaca Al-Quran. Namun tetap membaca Al-Quran ini adalah perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita membaca. Sehari jangan sampai lepas dari membaca Al-Quran. Kalau membaca status orang, membaca medsos saja setiap hari membaca, masuk Al-Quran tidak dibaca. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang mahir membaca Al-Quran lebih utama daripada orang yang membaca dengan terbata-bata. Namun keduanya mendapatkan kebaikan. Ya tadi, sama-sama mendapatkan pahala.
Yang keempat, Imam An-Nawawi menjelaskan tentang makna mahir dalam membaca Al-Quran. Apa itu mahir? Al-mahir, kata beliau, al-haziqul kamilul hifzi alladhi la yatawaqqafu wa la yashuqqu alaihi al-qira'atu bijawdati hifzihi wa itqanih. Orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang yang sempurna hafalannya, yang kuat, yang lancar hafalannya. Dia tidak berhenti, yakni dia lancar membaca Al-Quran. Tidak berhenti mikir lagi setelah ini apa ayatnya, ketukar lagi. Dan dia tidak susah, tidak terbata-bata. Karena dia memiliki hafalan yang baik dan hafalan yang mutqin, yang sempurna. Ini disebutkan dalam syarah Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Yang kelima, sebagian orang yang beriman ada yang akan berada pada derajat para malaikat, yaitu orang-orang yang mahir terhadap Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dengan hafalannya dengan lancar, ya. Termasuk juga orang yang membaca lewat mushaf tapi lancar bacaannya. Ingat, perhatikan hukum-hukum tajwidnya, yang gunahnya diperhatikan, panjang pendeknya diperhatikan, makharijul hurufnya diperhatikan. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Yang keenam, orang yang membaca Al-Quran dengan tidak lancar, baik membaca dengan hafalannya ataupun membaca mushaf, dia berusaha menjaga hafalan walaupun itu berat baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membacanya dan pahala kesusahannya. Yang ketujuh, anjuran untuk sering membaca Al-Quran dan menghafalkannya, dan tujuannya adalah untuk mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk melakukannya. Baik, semoga yang sedikit ini bermanfaat, menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa membaca Al-Quran, diperlancar bacaannya. Yang mau menghafal Al-Quran, dilancarkan lagi hafalannya, tetap semangat, jangan putus asa. Meskipun itu berat, pahalanya besar. Dan ini keistimewaan umat kita. Alhamdulillah, umat Islam banyak yang menghafal Al-Quran. Kitab sucinya dia hafalkan. Sehingga tidak ada orang-orang yang bisa merubah Al-Quran. Akan ketahuan dengan sendirinya. Sehingga Al-Quran ini terjaga dari perubahan. Dari tahun ke tahun, abad ke abad tetap terjaga. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menjaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya, menjaga keautentikannya sehingga tidak ada perubahan dalam Al-Quranul Karim. Dan kita sebagai umat Islam, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quranul Karim. Kita rajin membacanya, membaca huruf-hurufnya, pahami artinya. Ya, kalau bisa kita menghafalkannya. Kita jadikan itu sebagai bacaan kita ketika sholat. Masya Allah, itu pahalanya luar biasa. Di antaranya yang kita bahas dalam hadis ini. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menjadi ashabul Quran, ahlul Quran, orang-orang yang bisa menghafal Al-Quranul Karim, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.